Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan bercerita sedikit masalah seseorang yang pernah saya temui dan bercerita bahwa dia dulu mengasuh Pangeran Diponegoro. Ya, sesepuhnya itu bercerita bahwa dia dulu pernah mengasuh Pangeran Diponegoro. Saat itu tentunya memang kalau pada waktu sesepuh mengatakan dia mengasuh Pangeran Diponegoro, ya saya juga bertanya-tanya, ini apakah beneran atau hanya hanya perkataan yang plesetan apalah istilahnya. Pokoknya sebab apa, kalau ditilik dari umur misalkan sangat-sangat tidak, untuk umur manusia saat ini tentu tidak mungkin ya seumur itu kan. Biasanya umurnya kisaran 70-an lah begitu. Tetapi setelah ini Raja Belanda yang ini baru-baru ini datang ke Indonesia dan kemudian menyerahkan keris Nogosiluman kalau nggak salah ya, yang dulu dipegang oleh Pangeran Diponegoro. Saya akhirnya percaya bahwa ternyata benar yang dikatakan sesepuh tersebut ya. saya juga heran, tapi nyatanya benar apa yang dikatakan sesepuh tersebut. Memang orang-orang saat ini ada perkataan sepuh yang seperti dongeng ya, seperti di dongeng itu sepertinya tidak percaya begitu. Tapi saya yakin saat itu memang hati saya tidak menolak, tapi juga tidak 100% percaya tentunya. Habisnya bahkan dia bercerita bahwa sebelum Pangeran Diponegoro, yaitu saat peperangan Sultan Agung, dia mengatakan dia sudah menjadi prajurit. Sudah menjadi punggawa kerajaan Sultan Agung saat itu. Nah, ini kan sepertinya tidak masuk di akal begitu. Memang saat saya diberitahu demikian itu, memang ini kayak dongeng seperti itu. Tapi setelah ada kenyataan bahwa kerisnya Pangeran Diponegoro sudah dikembalikan di Indonesia ya oleh Raja Belanda itu yang baru-baru ini, saya yakin bahwa yang dikatakan sesepuh itu benar adanya. Dia tidak mendongeng. Ya mungkin cerita itu agak seperti dongeng, tapi kenyataan adanya. Ya. Seperti itu. Bab saat sesepuh tersebut mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu susah dibilanginya ya, katanya begitu. Karena apa? Dia disuruh
pegang keris yang diberikan sesepuh itu, yaitu kalau nggak salah ya namanya keris naga siluman itu. Lalu oleh pamannya Diponegoro ini, oleh pamannya Pangeran Diponegoro ini dikasih apa ya, ditukarkan ya dengan dua keris yang kelihatannya lebih baik gitu. Kemudian Pangeran Diponegoro memilih ini kedua keris yang tawarkan pamannya itu, katanya begitu. Lalu setelah kerisnya diberikan kepada pamannya, kemudian Pangeran Diponegoro mengambil keris yang ada pada pamannya itu yang kelihatannya lebih bagus, katanya ya, dua keris yang lebih bagus. Lalu keesokan harinya dia langsung tertangkap, kata sesepuh itu. Pada waktu itu ya seperti cerita dongeng lah. Tapi setelah melihat kenyataan bahwa saat ini keris Diponegoro kemudian dikembalikan oleh raja Belanda baru-baru ini, saya baru mengerti, oh yang ternyata yang seperti dongeng itu ternyata nyata adanya yang dikatakan sesepuh itu. Ya, dulu orangnya ada di Jombang. Seperti itu. Memang apa ya, seperti dongeng ya, tapi mengapa saya katakan demikian? Memang tentunya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah demikian itu ya, seperti titisan Wisnu, titisan Brahma, titisan Siwa, misalkan ya, seperti itu memang ada. Kemudian dari orang-orang yang moksa dulunya, misalkan Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya kelima kalau nggak salah ya, Prabu Brawijaya juga, kemudian Patih Gajah Mada, dan ya juga Pak Karno misalkan. Ya, ini memang benar adanya demikian. Memang sesepuh yang saya katakan itu dia juga mengasuh Pak Karno ya. Saat kecilnya ini dia juga mengasuh Pak Karno ya, seperti itu ya. Ini sesepuh dari Jombang ya. Mungkin bagi sampean-sampean yang sesepuh ini, saya yakin pernah melihat atau kenal dengan sesepuh ini ya, tentunya ya. Intinya apa? Seperti saya katakan bahwa di Islam pun juga ini sudah saya katakan dalam Al-Quran bahwa ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul imma turiyanni ba'dalladzi ta'iduhu. Kemudian di ayat yang lain mengatakan imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhu. Ini kalau enggak ayatnya mungkin ya seperti itulah, pokoknya enggak ya saya mungkin enggak terlalu hafal sekali, cuma hampir ya, pokoknya seperti yang saya katakan itu. Intinya apa? Yaitu janji Allah bahwa kul, katakan Muhammad, bahwa mbok iyao ya, mbok iyao, engkau perlihatkan kepadaku atas janji apa yang engkau
engkau berikan pada kaum, ya. Kemudian di ayat yang lain mengatakan akan kuperlihatkan, ya, akan kuperlihatkan kau Muhammad atas apa yang aku janjikan terhadap sesuatu kaum, ya. Tentunya seperti itu. Intinya apa yang saya katakan ini, bahwa pada suatu saat saya katakan bahwa Al-Mahdi itu Kanjeng Nabi itu sendiri, itu loh, Kanjeng Rasul itu sendiri. Berarti di Islam pun juga mengenal, ya, seperti yang dipahami oleh masyarakat umat Hindu, umat Buddha, ya. Ya, atau kejawen yang biasanya juga memahami masalah sangat memahami masalah moksa, manitis, ya. Ya, seperti itu. Bahkan jangankan hanya seperti itu, wong dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sama dengan jasad yang sama, yaitu seperti Ashabul Kahfi dan Nabi Uzair, ya. Jadi masalah manitis, masalah reinkarnasi itu sebenarnya bukan hal baru lagi untuk umat muslim ini, ya. Ya, seperti itu. Memang secara spesifik tidak mengajarkan, ya. Islam memang seperti tidak mengajarkan, ya, reinkarnasi atau yang lainnya, tapi kenyataan toh seperti Ashabul Kahfi dan Nabi Uzair itu terbukti toh. Jangankan hanya memanitiskan seseorang terhadap orang lain, ya. Orang membangkitkan orang yang mati saja mampu, ya. Oleh karena itu, ini menurut saya janganlah dipertentangkan masalah reinkarnasi, moksa dan lain-lain. Toh ada dalam Al-Quran juga diajarkan. Misalkan seperti Nabi Idris, ya, kemudian Nabi Isa. Ini petunjuk benar-benar seseorang yang, ya, kalau mungkin pemahaman Hindu Buddha ini adalah moksa, ya, seperti itu, ya. Oleh karena itu, apa ya inti yang saya katakan ini, cerita yang saya katakan ini adalah bahwa pemahaman inkarnasi, ya, yang dipahami oleh Hindu Buddha ini juga dipahami dalam Islam, gitu loh. Jadi jangan dipermasalahkan, ya. Oleh karena itu, memang dalam Islam namanya tidak moksa, ya, seperti itu. Tapi memang ada cerita seperti itu, seperti Nabi Idris dan Nabi Isa, ya. Demikian cerita saya ini, mudah-mudahan dapat menjadikan pengajaran dan pelajaran terhadap sampean-sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.